Oke, saya akan jelaskan. Jadi, jika Yesus Tuhan, mengapa Yesus berdoa kepada Allah? Bagaimana mungkin Allah berdoa kepada Allah? Di sini ada beberapa ayat yang saya bisa lihat bahwa memang Yesus itu berdoa kepada Allah. Bapa, ampunilah mereka. Allahku, Allahku. Iya Bapa. Bahkan bisa lebih banyak lagi saya tunjukkan di sini. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri. Duduklah sementara aku berdoa. Baru ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Baru Yesus berdoa seorang diri, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Baru ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid-muridnya kepadanya. Jadi ini ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus berdoa. Ya, jadi Yesus berdoa kepada Allah. Bahkan Allah itu dipanggil Yesus sebagai Bapanya. Jadi untuk memahami konteks Yesus berdoa kepada Allah, maka yang pertama harus memahami dulu, dalam materi kita malam hari ini harus memahami dulu apa perbedaan kata Tuhan dan Allah. Yang kedua, harus memahami bagaimana hubungan Yesus dengan Allah, relasi antara Yesus sebagai anak Allah dengan Allah itu sendiri. Dan di sini nanti itu berbicara tentang apa itu Tritunggal. Dan di dalam Tritunggal ini nanti kita akan mengenal yang namanya dua natur Yesus. Jadi banyak orang tidak bisa memahami mengapa Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Allah di sini. Yang pertama, tidak memahami perbedaan kata Tuhan dan Allah. Tidak memahami relasi Yesus dengan Allah. Dalam hal ini berbicara tentang arti Tritunggal atau berbicara juga dengan dua natur Kristus. Dan yang ketiga, ini juga perlu untuk diketahui, yaitu apa tujuan kehadiran Yesus di dunia ini. Jadi ketiga hal ini menjadi hal yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh siapapun kalau ingin mengenal atau memahami mengapa Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Allah. Yang pertanyaan yang berikut, mari kita lihat di sini. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kata Tuhan dengan Allah dalam konteks Alkitab terjemahan LAI, banyak memang orang memandang artinya sama. Artinya orang itu tidak bisa membedakan. Baik itu Kristen, terlebih lagi saudara-saudara kita Muslim. Sebab di dalam pemahaman sebagian besar mereka, arti kata Tuhan dan Allah itu sama. Mereka memahami bahwa kata Tuhan dalam LAI itu memiliki makna yang sama dengan arti kata Tuhan dalam KBB juga. Sesuatu yang diyakini, di mana di KBB dikatakan bahwa Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa, dan ini menunjuk kepada Sang Pencipta. Tetapi di dalam Alkitab LAI, kata itu maknanya tidak serta-merta seperti itu. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman saudara kita Muslim bahwa Allah adalah nama diri dari sesembahan mereka, di mana mereka memahami bahwa Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu namanya Allah, Allah itu adalah Tuhan, begitu ya. Tetapi di dalam konteks Kristen, tidak demikian. Ini menjadi persoalannya. Tidak sedikit orang Kristen juga memahami hal yang hampir mirip dengan itu, yaitu bahwa Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Ini konteks PB dulu ya. Beda lagi nanti konteksnya dengan Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama juga ada kata Tuhan, tetapi itu huruf besar semua. Tapi malam hari ini atau sesi ini, saya tidak akan membawa ke PL. Saya fokus di konteks PB dulu. Ya, jadi Tuhan dan apa? Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Bedanya, Kristen tidak memandang Allah itu sebagai nama pribadi, tetapi itu hanya sebuah panggilan atau gelar, sebutan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Arti dan penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab, ini perlu diperhatikan. Kata kurios ini berpadanan dengan kata Lord. Kata ini di samping bermakna Tuhan, juga berarti tuan, atau penguasa, majikan, atau pemilik. Kata kurios ini berasal dari kata kuros, yang berarti supremasi, atau keunggulan. Kata kurios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda, dan ia atau pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur
orang atau benda yang menjadi miliknya. Itu dari kata kuros atau kurios itu. Kata kurios atau Tuhan ini juga memiliki perpadanan arti dengan kata gusti, bahasa Jawa, atau kata Rab dalam bahasa Arab. Ini sudah pernah kita bahas di CIA waktu itu Pak Duran ya, bahwa Yusuf dan lain sebagainya disebut juga Rab, tapi Allah juga disebut Rab. Sedangkan kata Oke, Theos, iya, berarti kurios ini bisa dikenakan baik kepada yang ilahi maupun kepada manusia, ya itu yang perlu kita tekankan ya Pak. iya, iya, betul, betul. Ini nanti di slide berikut akan makin jelas. Soalnya saya membuat ini apa? Coba dulu ya. Dan kata Theos atau Allah selalu bermakna kepada yang disembah. Apakah ia sembahan Allah yang benar, Bapa atau Yahweh, atau sembahan dewa-dewi atau Allah-Allah palsu. Mana maka LAI ketika menerjemahkan kata Theos ini, maka mereka memberi sembahan yang benar dengan sesembahan yang palsu dengan tulisan Allah A huruf besar bagi sesembahan yang benar, sedangkan Allah semua huruf kecil bagi sesembahan yang palsu. Dan kata Allah ini menunjuk kepada Bapa sebagai Allah Israel, A huruf besar. Dan yaitu Allah yang mengutus Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Dan Allah huruf kecil semua ini menunjuk kepada Allah penyesat atau ini membawa kepada kebinasaan. Ini masih apa? Masih saya dahului, nanti akan penjelasannya di sini. Jadi, ini perhatikan ini, perlu ini untuk diketahui. Kata kurios dalam Alkitab Yunani memiliki arti yang luas saat diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kurang lebih kata kurios dalam Perjanjian Baru itu ditemukan 717 kata. Tetapi dari 717 kata itu bisa kita temukan bahwa kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Contoh, Matius 4 ayat 7. Janganlah engkau baik Tuhan Allahmu. Di sini kata Tuhan memakai kata kurios. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan, kata kurios Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Tetapi kita juga melihat nanti di Perjanjian Baru bahwa kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Markus pasal 12 ayat 30 contoh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian. Kata Tuhan di sini berbicara kurios. Yohanes 11 ayat 27, iya Tuhan, di sini kurios. Aku percaya engkaulah Mesias. Baru kalau kita melihat lebih jauh lagi, kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Dalam Matius 18, 27, 29, 32, 1, 32, dikatakan di sini, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Kata raja di sini di dalam teks bahasa Yunani itu memakai kata kurios. Jadi dari sini kita melihat kata kurios ini digunakan kepada Allah Sang Pencipta, digunakan juga sebagai kepada Yesus, digunakan juga kepada seorang raja, bahkan juga kepada kaisar. Di dalam Kisah Rasul 25-26. Tetapi tidak apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar. Di sini kata kaisar itu kurios. Baru kata kurios ini juga dikatakan kepada seorang yang memiliki hamba. Maka dikatakan, hai tuan-tuan. Jadi kata kurios itu diartikan sebagai tuan. Artinya seorang yang memiliki hamba. Baru kata kurios ini pun dipakai juga kepada Abraham. Dalam 1 Petrus 3:6 dikatakan, Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, kurios. Baru kata kurios ini juga dipakai sebagai kepada pemilik keledai. Ketika Yesus memakai keledai itu, yang menambatkan keledai itu, dikatakan berkatalah orang yang empunya, kurios autos keledai itu. Jadi makanya kata kurios bisa artinya pemilik di situ. Dan kata kurios ini dipakai sebagai panggilan kepada seorang bapak. 21 ayat 29, jawab anak itu, baik Bapak. Di sini kata kurios, tetapi ia tidak pergi. Jadi dari sini kita melihat bahwa kata kurios ini artinya luas di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kalau orang Kristen tidak memahami ini, apalagi saudara-saudara kita Muslim, maka pertanyaan tentang Yesus adalah Tuhan, tetapi dia berdoa kepada Allah, kepada Bapa, itu tidak akan mungkin dipahami. Di sini, kira-kira gimana Bu Sophie sejauh ini? Apa saya lanjut lagi? Oke, berarti yang harus kita tegaskan kalau kata kurios atau tuan ya di dalam Alkitab kita itu bisa dikenakan kepada yang ilahi maupun kepada yang manusia, tapi kalau theos itu selalu ilahi.
Itu dulu ya Pak ya. Oke, oke, ya, ya betul. Benar ya Ah, kesimpulannya? iya, iya. Di sini, Oke, oke. jadi kata kurios dalam makna harafiah menunjuk kepada sebutan atau penghormatan atau kepenguasaan atau kepada sesuatu yang dipertuhan. Maka dikatakan pada saat Yesus hidup di dunia ini, kata kurios yang digunakan orang-orang sejamannya untuk menyapa dia, ini seyogianya dimengerti sebagai sebutan penghormatan. Baik itu Tuan, atau Pak, atau Mister, atau Sir, dan memanglah demikian maknanya itu ya. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan Kyrios Tuhan untuk Yesus ini mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Dengan demikian, karena Allah yang memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak atau Tuhan atas surga dan bumi. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi ayat ini kalau Tuhan dan Allah artinya sama, maka ayat ini kita akan bingung memahaminya. Tetapi dari penjelasan arti kata Tuhan dan Allah yang tadi, maka di sini kita melihat bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan, itu bisa kita pahami. Di sini, ini yang perlu makna kata kurios atau kata Tuhan untuk Yesus itu berbicara tentang kepenguasaan mutlak, atau berbicara otoritas, atau berbicara tentang dia yang dipertuan. Itu artinya dulu. Walaupun nanti kita bisa mengembangkan tentang keilahian Yesus, nanti akan kita lihat bahwa walaupun kepenguasaan Yesus berasal dari Allah, tidak mengesampingkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Dan firman Allah di dalam diri Allah, maka karena itu firman itu adalah Allah di situ. Tapi kita nanti ke sana. Sekarang saya akan masuk kepada kata theos. Kata theos dalam Alkitab teks Yunani itu sebanyak 1317 kali. Dan ini memiliki beberapa arti saat LAI menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada saya melihat ketika saya coba dari 1017 ayat, masih saya temukan ini saja dulu. Diartikan yang pertama Allah. Dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, mereka akan menamaikan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Theos. Baru langsung saya ambil di kitab terakhir Wahyu pasal 22 ayat 19. Jadi Matius pasal 1 ayat 23, kata Allah pertama dalam PB dengan kata terakhir Allah dalam PB saya ambil. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Di sini memakai kata theos. Jadi kata Allah ini, theos ini diartikan sebagai Allah. Allah Bapa Sang Pencipta. Tetapi dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, di sini kata theos itu diterjemahkan menjadi ilahi. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Baru Kisah Rasul 14 ayat 11, kata theos ini diartikan sebagai dewa atau dewi. Dikatakan di sana, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi dewa-dewa di sini memakai kata theos. Dewa-dewa. Karena waktu itu kan orang-orang di sana itu menyembah dewa. Sehingga mereka menganggap bahwa Paulus itu sebagai dewa pada waktu itu. Karena mereka berbuat sesuatu yang ajaib. Bisa dilihat dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 19 ayat 26. Sebab kamu telah membawa orang-orang ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi dewa atau dewi itu juga diterjemahkan. Tapi di sini yang paling perlu diperhatikan juga, kata theos juga dalam beberapa ayat diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan. Di sini contoh Lukas 1 ayat 8. Pada suatu kali waktu giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Tapi dalam teks Yunani kata Tuhan di sini adalah kata theos. Di sini mengapa LAI, dan ini pernah saya sampaikan kepada tim penerjemah LAI waktu itu saya ketemu. Mengapa kata theos
dengan kata Tuhan itu tidak konsisten. Ada yang kalau seandainya itu contoh kutipan dari PL, ketika diterjemahkan ke PB, seharusnya konsisten itu memakai kata Tuhan, huruf besar semua, aku bilang. Tapi tidak kita bahas sekarang ini ya. Jadi Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Di sini memakai kata Theos. Lukas 3:6, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ini pun memakai kata Theos. Bisa dibandingkan nanti 1 Petrus 5:6 dan Kisah Rasul 12:24. Ini juga di sini kita akan lihat kata Theos diterjemahkan oleh Elai sebagai Tuhan. Tetapi kita melihat juga bahwa kata Theos ini terjemahkan Allah. Ini huruf kecil semua. Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Nah, ini berkaitan dengan seperti Musa yang diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Artinya seperti itu. Baru Kisah Rasul 12:22, dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah, Theos, dan bukan suara manusia. Di sini kata Allah itu dari kata Theos, tapi huruf kecil, karena ini berbicara tentang hal-hal penyembahan yang bukan Allah pencipta. Di situ. Di situ dulu ya. Jadi, jika kata Tuhan atau kurios untuk Yesus ini, jadi kata Tuhan untuk atau kata krios untuk Yesus ini tidak langsung menunjuk kepada makna Allah. Itulah sebabnya sebutan Allah bagi Sang Bapa itu dibedakan penggunaannya dengan sebutan krios atau Tuhan bagi Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus itu maknanya bukan Allah Yesus, tetapi Sang Penguasa Yesus atau Sang Junjungan Yesus. Dan ini dibuktikan dalam penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam ayat berikut. Contoh, Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kata Tuhan dan kata Allah di sini tentu sudah berbeda, kelihatan jelas. Jadi Alkitab sangat membedakan arti kata Tuhan dan Allah. Tetapi berbicara tentang Yesus, kita akan melihat nanti ketuhanan Yesus tidak bisa dilepaskan dari keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Jadi keilahian Yesus itu berbicara tentang hakikat Yesus sebagai firman. Ketuhanan Yesus berbicara tentang kepenguasaannya, otoritasnya. Sedangkan kemanusiaan Yesus berbicara tentang dia dilahirkan dari rahim perawan Maria, di mana dia hidup, dia sedih, dia makan, dan lain sebagainya. Tiga hal ini harus dipahami dulu. Di sini ya, baru dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan. Ini beda lagi. Baru dikatakan dalam 1 Korintus 8:6, satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita mau cek di dalam ada banyak ayat-ayat lain yang sangat menegaskan perbedaan kata Tuhan dan Allah ketika kita belajar Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Jadi ayat-ayat di atas ini jelas membedakan Allah yaitu Bapa dengan Tuhan yaitu Yesus Kristus yang dibangkitkan oleh Allah atau Bapa itu. Maka pertanyaannya, sejak kapan Yesus menerima gelar Tuhan ini? Sejak kebangkitannya. Karena sesudah kebangkitan dari antara orang mati, Yesus mengatakan kepada para muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi, artinya Bapa di surga. Segala kekuasaan, kepenguasaan mutlak, jabatan Tuhan di surga dan di bumi, itu diberikan kepada Yesus. Ini yang harus diketahui dulu. Jadi makna kata Tuhan untuk Yesus ini yang perlu diperhatikan. Jadi Yesus dipanggil Tuhan kurios, bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yesus memang memiliki natur ilahi, sebab ia firman Allah yang kekal dalam hakikat Allah, dan diturunkan Allah jadi daging, dan diberi nama Yesus. Yohanes 1 ayat 1-4 dan 14. Ini harus kita akui hal ini, kebenaran ini. Yang berikut, Tuhan Yesus juga artinya bukan Allah Yesus atau Yesus itu Allah. Melainkan Tuhan Yesus itu artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Maka dikatakan dalam Filipi pasal 2, 10-11 itu, Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kurios, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus artinya di sini bahwa Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Ini yang harus dipahami. Jadi Yesus adalah Tuhan
Yesus adalah Tuhan kita yang ditetapkan Allah, Yesus penguasa kita yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan, untuk memelihara, dan bahwa kita semata-mata harus bergantung kepadanya. Maka dikatakan, saya ulangi lagi ini, semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah juga yang sudah dijadikan Allah menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat. Ini saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus artinya bahwa dialah penyelamat, dia penguasa, dia pemilik kita, dia berotoritas atas hidup kita, atas keselamatan kita. Itu yang harus dipahami dulu. Bagaimana Ibu Sophie, masih selanjut atau ada mau ditambahkan? Ya, sudah lebih jelas lagi ya Pak ya. Jadi Yesus ini maknanya Tuhan Yesus adalah penguasa kita, ya, penguasa surga dan bumi, begitu ya? Ya. Oke, baik Pak Erben, bisa dilanjutkan. Oke ya. Jadi Tuhan ini menuju kepada Allah, ini perlu diperhatikan juga nih, Tuhan menuju kepada Allah. Dari hasil pembelajaran saya sampai malam hari ini ya, konteks ayat tersebut kutipan dari PL, dan seharusnya tulisannya itu mengikuti konteks PL, di mana kata yang ditulis ini dalam PL itu adalah Tuhan, huruf besar semua. Jadi kata Tuhan dalam perjanjian baru, jika artinya itu sama dengan Allah, atau bisa dikatakan menunjuk kepada Yahweh, biasanya ayat itu berbicara tentang konteks PL atau dikutip dari PL. Makanya kalau saya melihat selalu diikuti dengan Allah, contoh Tuhan Allah atau Allah Tuhan. Jadi untuk memahami Tuhan itu apakah menunjuk kepada kepenguasaan, apakah kepada Tuhan, atau apakah kepada Allah, maka harus memperhatikan konteks kata Tuhan itu digunakan. Di sini perlu ketelitian untuk membaca di situ. Kalau tidak semua kata Tuhan itu artinya sama, dari beberapa arti yang saya tunjukkan tadi, kata Tuhan itu sangat banyak penerjemahannya dalam Alkitab LAI. Tapi kita tidak boleh menyalahkan LAI karena memang dia menerjemahkan ini kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Contoh, Tuhan menunjuk kepada Yesus itu dan orang terhormat. Itu tadi ya, Raja, kepada Bapa, kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak bermakna sama dengan Tuhan Allah. Saya kasih contoh begini ya. Presiden Jokowi tidak sama maknanya dengan presiden partai A. Sekalipun sama-sama bergelar namanya presiden. Tetapi ini berbeda, walaupun sama-sama presiden. Levelnya Pak Jokowi berbeda dengan levelnya partai. Sama seperti Tuhan Yesus dengan Tuhan yang lain. Kenapa? Karena pribadi dari Pak Jokowi membuat gelar presiden itu menjadi berbeda dengan pribadi partai A. Di situ, kira-kira begitu. Supaya dengan. Jadi, kata Allah juga dipakai sebagai sesembahan. Kata ini juga harus melihat konteks kata digunakan. Jadi, kata Theos atau Allah bukan merupakan nama, tetapi sebutan atau panggilan kepada Sang Pencipta. Huruf besar Allahnya itu sembahan yang benar. Allah atau dewa-dewi itu sembahan yang palsu. Atau juga ini kutipan dari PL dan juga kepada orang yang dianggap seperti Allah. Yohanes 10 ayat 34 dan 35. Di sini ada kata Theos, Allah, tetapi itu bukan kepada Allah, tetapi itu kepada orang. Sama seperti konteksnya Musa, yang dianggap Allah kepada Firaun, seperti itu. Di sini ya, jadi Yesus diangkat sebagai Tuhan atau penguasa mutlak atau kurios oleh Allah ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir yang telah memulihkan kepenguasaan Adam atas alam yang hilang karena kejatuhan. Ini sudah pernah disampaikan Ibu Sophie tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa, berbicara tentang otoritas kepenguasaan yang Allah berikan kepada Adam atas alam semesta. Tetapi karena dosa, kuasa itu tidak lagi menjadi milik Adam dan Hawa. Maka Yesus datang menjadi Adam yang terakhir yang memulihkan, mengambil alih kekuasaan itu di situ. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Yesus yang manusia itu sungguh-sungguh firman, yang menjelma sebagai manusia. Oleh karena Allah selalu melaksanakan kepenguasaannya atas alam semesta melalui firman, sekarang kuasa yang sama atau ketuhanan Allah yang sama dan hanya satu itu dilaksanakan melalui firman
melalui manusia Yesus Kristus. Sehingga Yesus disebut Tuhan, dengan demikian Yesus tetaplah firman yang satu dan yang sama. Karena melalui firmanlah Allah melaksanakan kuasa ketuhanannya sendiri. Dengan demikian, baik Allah maupun firman atau logos tidak berubah, baik dalam hakikatnya maupun dalam hubungannya. Firman itu telah nujul sebagai manusia. Jadi, ketuhanan atau kepenguasaan Yesus ini sangat menegaskan tentang kepenguasaan Yesus, bahwa Yesus adalah firman Allah. Kalau kita melihat mulai perjanjian lama ya, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Allah menampakkan diri teofani, itu kan firman yang menampakkan diri baik melalui suara, penglihatan dan lain sebagainya di sana. Yang ketiga, untuk tujuan keselamatan manusia. Kenapa? Karena dengan kuasa mutlak sebagai penguasa atau Tuhan ini, Yesus Kristus akan mengubah tubuh manusia yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia pada hari kebangkitan nanti. Filipi pasal 3, 20-21. Inilah tujuan daripada Allah mengangkat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus bagi kita. Jadi untuk memahami posisi Yesus berdoa kepada Allah, setelah kita memahami beda makna gelar Tuhan dan Allah adalah, kesimpulan saya seperti ini dulu. Tapi masih satu poin ya, nanti relasi Yesus dengan Allah akan saya sampaikan setelah ini. Yesus dalam keberadaan sebagai Tuhan, Tuhan atau yang mulia, yang kemuliaan dan otoritasnya dari Allah, dalam melaksanakan tugasnya, dia berdoa kepada Allah. Jadi bukan Allah yang berdoa kepada Allah, tetapi Yesus, firman yang menjadi manusia, dia berdoa kepada Allah. Di situ. Jadi ini memang kalau orang nggak memahami Trinitas, tidak akan bisa memahami ini. Tapi kita yang memahami Trinitas, ini sebenarnya sangat bisa. Karena firman menjadi manusia dalam kemanusiaan Yesus, walaupun dia sudah diberikan otoritas di bumi di surga oleh Allah itu sendiri, tetap dia melaksanakan tugasnya itu dalam komunikasi relasi yang indah, intim dengan Bapa di surga. Yang kedua, Yesus menjalankan tugas dari Allah Bapanya sepenuhnya bergantung dan berkomunikasi kepada Allah Bapa dalam doa-doanya. Karena dalam kitab Injil, kita lihat bahwa Yesus itu hidup doanya itu luar biasa. Teologi doanya luar biasa. Tuhan atau yang mulia Yesus berdoa kepada Allah, di mana Allah sumber dan pemberi ketuhanan kepada Yesus sendiri. Sejauh ini kira-kira bagaimana sebelum kita masuk kepada pembahasan kedua? Oke, jadi makna Yesus berdoa itu di dalam kemanusiaannya. Dia adalah manusia sejati yang sempurna, Adam yang sejati yang diinginkan Tuhan kita. Itu sejatinya manusia harusnya seperti itu. Jadi ketika Yesus di bumi itu dia betul-betul mengandalkan Roh Kudus ya Pak Erben ya. Bahkan Yesus sendiri tidak melakukan mukjizat apapun sebelum dia dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus menjalani hidup seperti kita ya, manusia, dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Kira-kira begitu pengertiannya ya Pak, makna Yesus berdoa ini. Iya, iya betul. Jadi makanya memang di sini seringkali kalau orang tidak memahami bahwa Yesus firman menjadi manusia dalam kemanusiaan yang sempurna, dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Dan ini nanti akan dipertegas ketika saya membahas tentang hubungan Yesus dengan Allah. Di sini. Di situ. Jadi hubungan Yesus dengan Allah. Iya. Baik, apa kita terima pertanyaan dulu atau bagaimana Pak Erwin? Kira-kira kalau sudah ada pertanyaan dari topik materi tadi, boleh untuk memperdalam? Ya, mungkin sebelum lanjut ya, karena ini kan udah sesi, ya ini yang kedua ya, slide pembahasan kita kedua ya, mengenai hubungan Yesus dengan Allah. Mungkin baiknya kita bahas dulu pertanyaan dari teman-teman ini. Pak Andreas, ada yang bertanya nggak ya? Mungkin bisa diperdalam materinya sebelum kita lanjutkan lagi, nanti udah lupa lagi kalau kita terlalu panjang. Ya, Andreas. yang Muslim silahkan raise hand, dipersilakan untuk menanggapi. Koreksi tadi Pak Erben, bahwa Yesus itu memang sudah Tuhan dari sononya, bukan diberikan Allah menjadi Tuhan begitu.
Masalahnya Pak, ayat yang tadi itu bagaimana? Di Tadi situ. ayat yang terakhir Hmm. kata bahwa dialah Yesus yang alam menjadikan dia Tuhan. Jadi gini, kalau Bapak Wawan tadi mengikuti kata Tuhan, ketika ketuhanan, kepenguasaan mutlak Yesus itu benar-benar terjadi ketika Yesus sudah bangkit. Tetapi sebelumnya dia juga tetap dipanggil Tuhan sebagai Tuhan kan di situ. Makanya saya bilang ketika kita berbicara ketuhanan Yesus, kita tidak boleh lepas dari keilahian Yesus. Dan ketika kita berbicara keilahian Yesus, kita tidak boleh lepas dari kemanusiaan Yesus. Di situ, ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaannya, otoritasnya di situ. Jadi ketika Yesus sudah bangkit, dia dipanggil Tuhan, artinya kepenguasaan mutlak di bumi dan di surga. Dan itu di Matius 28 ayat 18. Iya. Ya, jadi ketuhanannya itu sebelum itu adalah dia satunya dia dengan Sang Bapa ya. Bapa itu di dalam perjanjian lama dia pemegang segala kuasa. Ya, kemudian setelah Yesus menjadi manusia, dia memberikan otoritas kepenguasaan ini kepada Yesus karena memang bumi ini diberikan kepada anak manusia ya, Pak Erben ya, begitu ya. Jadi meneguhkan ketuhanan Yesus. Jadi itu juga yang saya pelajari. Jadi justru Yesus ini harus jadi manusia, bahkan dia harus turun ke dunia orang mati. Kalau enggak sah itu kepenguasaannya atas bumi ini dan atas dunia orang mati. Justru dengan Yesus menjadi manusia, kepenguasaannya itu menjadi mutlak atas bumi ini sebagai Adam yang terakhir. Ya, begitu. setuju. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, Pak Wawan, antara pembicaraan kita mengenai keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Ini kita bicara mengenai Yesus sebagai sang manusia sejati, sebagai Adam terakhir, ya, yang bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Iya. Makanya dia berdoa, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan sebagainya. Bahkan Yesus itu harus dipenuhi Roh Kudus ya, Pak, bergantung mujizatnya kepada Roh Kudus ini sendiri. Ya, itu nanti kita bicara ke tahap kedua, relasi. Ada pertanyaan lainnya mengenai Yesus, makna Yesus berdoa kepada Bapa ini nggak? Masih ada yang resen kayaknya satu orang, siapa Bu? Ini. bisa lihat nih, Pak Andreas. Halo, Pak Teofani, Muslim atau Kristen, Pak? Kristen. Ya? Kristen. Oh, Kristen ya. Adakah yang Muslim? Kita mau prioritaskan untuk yang Muslim dulu, mungkin. Apakah ada pertanyaan dari Silakan, chat? Coba Raisen. kita lihat chat dulu. Mungkin sambil menunggu kalau ada saudara kita Muslim atau ada di chat, saya coba lanjutkan materi kita ya. Jadi ini masuk kepada poin yang kedua. Untuk memahami posisi Yesus sebagai Tuhan yang berdoa kepada Allah, maka sangat penting kita, dan menurut saya harus mengenal hubungan Yesus dengan Allah. Seperti apa hubungan Yesus dengan Allah itu, harus benar-benar kita bisa mengerti. Yang pertama di sini, mengenal hubungan Yesus dengan Allah, maka kita harus berpedoman pada dua hal. Yang pertama, pengakuan Bapa Allah terhadap Yesus. Dan yang kedua, pengakuan Yesus tentang hubungan dirinya dengan Allah berdasarkan pernyataan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi saya dalam menyampaikan materi ini, fokus saya itu kepada data-data Alkitab. Saya belum pakai kepada data-data pemahaman atau sejarah gereja ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu. Yang pertama, hubungan Yesus dengan Allah. Kita melihat pengakuan Allah tentang siapa Yesus itu terlihat jelas di dalam ayat-ayat berikut. Ini dari beberapa ayat yang saya temukan ini. Matius 3 ayat 17 dikatakan, suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baru Matius 17 ayat 5, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Markus 9 ayat 7. Markus 9 ayat 7. Dari dalam awan itu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35, terdengarlah suara dari awan itu, anak yang kupilih, dengarkanlah dia.
Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di sini dikatakan ada kata anak. Jadi ini menunjukkan bahwa relasi Yesus dengan Allah itu, Yesus disebut sebagai anak Allah. Jadi pengakuan ini menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi perlu juga menjadi catatan di sini bahwa anak Allah dalam pernyataan-pernyataan tersebut tidak pernah dipahami oleh gereja atau oleh bapak-bapak gereja dalam pengertian biologis. Jadi makanya ada orang mengatakan kalau Yesus itu anak Allah, siapa bidannya, kan begitu. Padahal pemahaman anak Allah di dalam Alkitab tidak berbicara tentang kebenaran biologis, tetapi anak Allah di sini berbicara kebenaran teologis yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah firman yang keluar atau firman yang diutus oleh Allah menjadi manusia. Karena Yesus itu bersumber dari Allah, yaitu firman-Nya menjadi manusia, atau keluar dari Allah atau diutus oleh Allah firman-Nya menjadi manusia, maka disebut anak Allah. Jadi anak Allah di sini menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Itu yang harus kita mengerti dulu di sini. Dan di sini kita melihat yang kedua, hubungan Yesus dengan Allah itu kita akan melihat dari pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus tentang hubungan dirinya dengan Allah Bapanya sangat jelas diberitakan dalam Alkitab. Pernyataan Yesus tersebut ini sejalan dan selaras dengan pernyataan Allah sendiri bahwa ia adalah anaknya. Kalau tadi saya sudah menunjukkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, Allah sendiri yang mendeklarasikan di depan semua orang banyak waktu itu. Jadi pernyataan Allah, pengakuan Allah melalui suara itu tentang Yesus sebagai anaknya, itu diselaras dengan pernyataan Yesus. Mari kita melihat di sini pernyataan Yesus tentang hubungan dirinya dengan Allah sebagai berikut. Yohanes 8:42 dikatakan, aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sini kita melihat aku keluar dan datang dari Allah. Mengapa Yesus mengatakan aku keluar dan datang dari Allah? Karena memang Yesus berasal dari Allah. Jadi ini juga mengkonfirmasi kepada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus ciptaan Allah sudah gugur. Karena tidak mungkin yang ada dalam diri Allah ciptaan Allah. Tetapi yang ada dalam diri Allah tentu hakikatnya sama dengan Allah, kekal, maha kuasa. Jadi Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Allah di sini sudah membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Karena dia berasal dari dalam diri Allah, firman-Nya Allah, maka Yesus itu disebut anak Allah. Tepat. Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Yohanes 7 ayat 29, aku datang dari Dia, Dialah yang mengutus aku. Yohanes 7 ayat 8, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi kita melihat di sini pengakuan Allah tentang Yesus jelas, Dia adalah anaknya. Dan pengakuan Yesus tentang relasinya dengan Bapa, Dia mengatakan bahwa Dia berasal dari dalam diri Bapa itu. Pertanyaannya di sini sekarang juga perlu kita perhatikan bahwa hubungan Yesus dengan Bapanya atau dengan Allah yang mengatakan bahwa Ia datang dan keluar dari Allah, juga kita bisa lihat dalam penegasannya sendiri bahwa Ia ada dalam diri Allah sebelum dunia ada. Ini membuktikan. Jadi ketika Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, itu terbukti lagi dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lain. Tapi sebelum saya ada pernyataan Yesus, ini ada pernyataan Yohanes. Kemarin saya sudah diskusi sedikit dengan kawan-kawan, bertanya, siapa lebih tua, Yohanes atau Yesus? Kesimpulannya adalah Yohanes lebih tua daripada Yesus. Tapi Yohanes mengatakan begini, Yohanes pasal 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia. Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Seorang Yohanes Pembaptis, seorang yang sangat dihormati pada zaman itu, boleh dikatakan sebagai nabi penutup dari PL, bahkan dia peralihan dari PL ke PB, dialah. Dia mengatakan bahwa Yesus telah ada sebelum dirinya,
Tetapi secara kelahiran, Yohanes jauh lebih, bukan jauh ya, dia lebih dulu lahir, lebih tua dari Yesus. Secara manusia. Yohanes 1 ayat 30, dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab tak ada sebelum aku. 2 kali dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus sudah ada sebelum dirinya. Ini mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan ini kita bisa melihat dari pernyataan Yesus yang lebih tegas lagi. Yesus menegaskan bahwa ia telah ada sebelum dunia. Kita lihat Yohanes 8:58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kita tahu Abraham itu ribuan tahun sebelum Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Artinya, ini menunjuk kepada hakikat atau keberadaan Yesus adalah firman Allah yang kekal dalam diri Allah. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi betul, ketika Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, memang dia sudah ada memiliki kemuliaan di dalam diri Allah. Apa? Ini nanti akan kita lihat, nanti akan saya tunjukkan ayat-ayatnya ya. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tentu sebagai apa Yesus sebelum dunia dijadikan? Benarlah bahwa dia adalah sebagai firman yang ada di dalam diri Allah. Dan oleh firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kita melihat relasi Yesus dengan Allah sangat jelas. Bahwa Allah mengatakan Yesus anaknya, dan Yesus mengatakan dia juga anak Allah, dan itu terbukti bahwa Yesus datang dan keluar dari Allah, dia sudah ada dalam diri Allah sebelum segala sesuatu ada. Ini yang luar biasa. Oke, kita melihat ya. Jadi pertanyaannya yang penting adalah, sebagai apa Yesus di dalam diri Allah sudah ada? Maka ini terlihat dengan jelas di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 dikatakan begini. Ini bukan ayat yang baru, ini sudah sering kita dengarkan, tapi ini membuktikan bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal ada dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah, tetapi firman Allah kekal dalam hakikat Allah, dan olehnya lah Allah menciptakan segala sesuatu. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman, segala sesuatu, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini salah copy nih tadi. Segala sesuatu dijadikan, harusnya ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini ditegaskan lagi bahwa Yesus itu anak tunggal Allah. Mengapa memakai kata anak tunggal? Karena hanya Yesuslah firman yang menjadi manusia. Selainnya itu semua ciptaan. Adam dan Hawa diciptakan dari tanah, diberikan nafas kehidupan. Dan ayat Yohanes 1, ayat 1 sampai 3 dan 14 ini bisa kita buktikan nanti, dikonfirmasi lagi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20, dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, bahwa Yesus adalah firman Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi di sini mengenal hubungan firman dengan Allah terlihat di sini ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah, dikatakan di sini ya, berfirmanlah Allah. Mazmur 33:6. Firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas mulutnya segala tentaranya. Firmanku yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ini membuktikan bahwa firman Allah kekal dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Seperti pemahaman saudara-saudara kita yang lain ya, saksi-saksi Yehova dan Unitarian ya.
Baru kita lihat Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ibrani pasal 11 ayat 3, alam semesta dijadikan oleh firman. 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7, oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi. Jadi ini saya buat gambarannya mungkin agak berbeda dari biasa. Jadi ini mungkin supaya bisa menjelaskan aja. Tapi ini, jadi Allah yang Esa, firman Allah ada dalam dirinya, rohnya ada dalam dirinya. Jadi firman Allah kekal ada di dalam diri Allah. Firman Allah tidak bisa dipisahkan, dilepas dari diri Allah. Jadi firman Allah kekal, bukan ciptaan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Sekarang kita melihat hubungan Yesus dengan Allah, bahwa Yesus mengaku bahwa dia diutus oleh Allah Bapanya. Ini perlu juga untuk diperhatikan. Nanti ini akan kita diskusikan apa makna Yesus utusan Allah. Jadi katakan ada puluhan ayat Alkitab tentang Yesus mengakui bahwa ia adalah utusan Allah. Bahkan dikatakan keselamatan diperoleh melalui mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Tetapi jangan berpikir kalau begitu Yesus utusan Allah, Nabi ini juga utusan Allah. Berbeda, Yesus utusan Allah yang datang dari surga. Nabi yang lain lahir dari rahim wanita hasil biologis, dipilih, dikuduskan, diberikan firman, diperlengkapi. Ada banyak sekali ayat-ayat di mana Yesus mengakui bahwa dia diutus. Bukan hanya 10 ya, di sini saya tunjukkan ada 24 ayat yang bisa saya tunjukkan bahwa Yesus utusan Allah. Jadi ini yang perlu untuk dipahami oleh kita semua. Jadi mengenal hubungan Yesus utusan Allah, Bapaknya di sini artinya Yesus utusan Allah, artinya Yesus adalah firman Allah yang diutus Allah menjadi manusia. Allah berkarya selalu dinyatakan melalui firman-Nya dalam penciptaan alam semesta. Allah dalam sejarah PL selalu memperkenalkan diri kepada manusia, para nabi, melalui firman dalam bentuk penampakan diri. Teofani, bisa cahaya, bisa suara, atau bisa juga dalam bentuk api. Jadi sangat jelas sekali, siapakah Yesus? Dia adalah firman Allah di situ. Jadi ini yang perlu ditegaskan di sini. Jadi firman jadi manusia. Mungkin kita coba kalau dalam konteks dialog dengan saudara-saudara kita muslim, mungkin kita coba menghindari kata Allah jadi manusia atau Tuhan jadi manusia. Kita coba memakai istilah firman jadi manusia, bukan Allah yang Esa jadi manusia. Kenapa? Karena kalau dalam konteks kita Kristen, Allah jadi manusia, kita mengerti bahwa itu yang dimaksud firman. Tapi orang lain, Allah jadi manusia, maka mereka berpikir Allah itu kosong surga dan lain sebagainya. Maka saya coba menghindari itu ya, untuk saya. Kalau teman-teman setuju ya, bagus juga. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus di sini kita melihat dua hakikat, yaitu hakikat firman dan hakikat manusia. Ini harus dipahami. Jadi ketika firman menjadi manusia Yesus, maka kita melihat Yesus ini memiliki dua natur. Dulu waktu saya sekolah S1 dikatakan Kristologi atas berbicara keilahian Yesus, Kristologi bawah berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Di situ. Dan ini akan saya tunjukkan ya, mengenali Yesus, hubungan Yesus dengan Allah. Jadi Allah yang Esa mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus. Dan Yesus katakan, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Maka dikatakan Yesus, makanan ialah kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Yohanes 14 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi kalau kita melihat Yesus berdoa kepada Bapa, itu menunjukkan bahwa Dia adalah firman Allah yang diutus menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaan Yesus, Dia taat secara sempurna kepada Bapa. Dia benar-benar memiliki hubungan yang sempurna dengan Bapa yang darinya Dia berasal. Dan Dia melakukan segala sesuatu kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa. Untuk apa? Untuk penebusan, untuk pendamaian,
untuk kemerdekaan kita manusia. Itu yang perlu diketahui. Jadi di sini saya mau tegaskan tentang Yesus itu memiliki dua natur, yaitu natur firman berasal dari Allah, natur manusia berasal dari rahim Maria, itulah Yesus Kristus. Saya kasih gambaran ini dengan natur firman, itulah kalimat di dalam Quran. Ini studi perbandingan. Natur kertas itu hasil pabrik, produk pabrik, dan itulah kitab Quran. Jadi dua natur Yesus itu akan terlihat. Saya akan tunjukkan lagi ya. Natur firman berasal dari Allah, natur manusia berasal dari rahim Maria, itulah Yesus. Kita lihat di sini tentang natur firman itu dikatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Itu membuktikan dia memiliki natur ilahi. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Ini berbicara keilahian Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu menunjukkan keilahian Yesus. Oleh dia, Allah menjadikan alam semesta. Ini berbicara tentang keilahian Yesus. Saya cepatkan sedikit. Sekarang kita akan menunjukkan natur manusia Yesus. Saya selesaikan. Ia hidup sebagaimana manusia hidup, hanya ia tidak berdosa. Yesus makan, lapar, haus, bahkan Yesus pernah makan ikan goreng. Tidur, berjalan, sedih, dan senang. Yesus pernah sedih. Ketika Stefanus itu ya meninggal, Yesus senang, ya. Yesus berjalan, Yesus naik keledai. Betul, Yesus naik perahu. Yesus pernah marah, Yesus pernah mengasihi, Yesus pernah merangkul, dan dia pernah berbicara. Itu berbicara tentang natur kemanusiaan. Baru Yesus mati di kayu salib. Jadi Yesus, hubungan Yesus dengan Allah, Yesus adalah firman Allah yang Allah utus menjadi manusia untuk meluluhkan seluruh kehendak Allah. Siapa menolak Yesus sama dengan menolak Allah yang mengutusnya. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus memiliki beberapa jabatan. Ini saya cepatkan. Anak tunggal Allah, ya panggilan, Tuhan Kurios atau Lord, Nabi, Raja, Imam Besar, Guru, Gembala, Tabib, Hamba, bahkan juga Yesus Hakim yang adil, ya, yang menjadi hakim untuk semua manusia. Oke, jadi untuk memahami posisi Yesus yang berdoa kepada Allah setelah memahami hubungan Yesus dengan Allah Bapa adalah Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, firman yang jadi manusia, dalam melaksanakan tugasnya, apa yang Bapa kehendaki, dia selalu berdoa kepada Allah, membangun relasi, membangun hubungan. Yesus yang adalah firman yang jadi manusia, dalam menjalankan tugas dari Allah Bapa yang mengutusnya, sepenuhnya bergantung dan berkomunikasi kepada Allah Bapa yang mengutusnya di dalam dua-duanya. Yesus sebagai firman yang diutus Allah ke dalam dunia, Yesus berdoa kepada Allah yang darinya ia berasal dan oleh dia ia berkarya untuk manusia selamat. Itu dulu mungkin yang boleh untuk bagian kedua. Halo? Baik, ada yang teman-teman yang mau ditanyakan atau mau dielaborate dari materi-materi ini? Ya, silakan Pak Teofani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suaranya agak kecil ya Pak. Ya. Halo, Ya, coba tes. minum kolak dulu Pak, biar suaranya agak segera dikit. Kok kecil banget ini, lemes. Halo, tes. Halo, belum. Udah belum? Tes. Oh, ya. Lebih Tes. oke sih, cuman masih kecil. Ya, Tes. oke. Tes. Ya. Silakan Pak. Nah, mungkin yang perlu saya lebih persempit pemahaman yang saya ingin coba minta dijelaskan adalah ketika ada kata Bapa sebagai pribadi, apakah begitu? Di mana ketika Yesus sebagai natur dan juga ketika secara pribadi dan ketika Roh Kudus sebagai pribadi, ini bagaimana pendapat Bapak nanti? Apakah dalam
gambaran pemikiran kita, dalam bayangan kita, di surga itu nanti dia seperti yang digambar tadi berbentuk 3 pribadi juga. Kalau ibaratnya kita buat dia dalam sebuah bentuk gambar, bentuk 3 pribadi pisah-pisah, atau memang dia satu pribadi yang di dalamnya satu orang, kalau ibaratnya orang, satu pribadi yang mana memang di dalam diri dia itu melekat roh itu dan ada firman itu, yang mungkin lebih dekat saya bisa gambarkan ibarat tubuh saya secara pribadi, tetapi di saya ada kata-kata firman, tapi di saya ada juga kuasa, kekuatan. Kira-kira seperti apa tanggapannya? Terima kasih. Bu Sofi, apakah perlu kita jawab itu? Karena kan agak jauh kali dari topik kita memang. Iya, ya. Mungkin ini jadi mungkin yang mau dielaborate oleh Bapak Teofani, apakah ada 3 gitu ya Pak ya, seperti Tritheos? Enggak Pak ya, tetap satu ya. Ya. Satu Allah yang sama Pak. Ya, kalau tadi mau karena gini Pak, untuk menggambarkan kebagaimanaan Allah ini memang tidak ada apa ya, tidak ada perumpamaan atau analogi yang pas banget bagaimana itu nggak bisa. Tetapi yang mendekati ya tadi memang seperti pribadi kita. Jadi kayak misalnya tubuh kita dan roh kita itu kan bisa dibedakan ya Pak ya. Nah, Allah kita itu nature-nya adalah dia punya firman. Firman itu punya hidupnya sendiri. Jadi firman dia itu begitu sempurna sehingga punya life of its own. Jadi Yesus berkata sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberinya hidup di dalam dirinya sendiri. Anak ini mempunyai kehidupannya sendiri, istilahnya mempunyai kesadaran sendiri, ya begitu sempurnanya sendiri. Dia bisa sang anak atau sang firman ini bukan seperti kita Pak. Kalau kita mungkin tidak kelihatan ya, atau hanya suara begitu ya. Firman kita kan cuma A, I, U, E, O, cuma sekedar suara atau kata-kata. Kalau Tuhan kita tuh enggak Pak. Firmannya tuh hidup gitu loh. Bisa berkomunikasi ya. Jadi bisa berkomunikasi, mempunyai kesadaran diri ya, tetapi tetap satu di dalam dirinya Allah. Nah, ini makanya dikatakan tidak ada yang seperti dia. Penggambaran yang pasnya kita tidak bisa Pak, karena kita belum apa ya, kita belum bertemu muka dengan dia. Tapi saya percaya Yesus itu ada in the bosom of the Father. Jadi kalau dikatakan terjemahan bahasa Indonesianya dia berada di pangkuan Bapa, itu saya bukan terus apa ya, bukan terus Bapa ada kemudian ada orang tua terus mangku anak gitu ya, enggak Pak ya. Jadi Yesus tuh in the bosom itu artinya di dalam Bapa. Jadi dia tuh keluar dan masuk dari dalam diri Allah. Ya makanya dikatakan Allah yang tidak bisa kita lihat itu Bapa yang di surga. Dan sang anak ini merupakan gambar yang sempurna, artinya merupakan kalau kita ngelihat Yesus berkata, kalau kamu ngelihat aku, kamu tuh udah melihat Bapa itu sendiri. Ya, kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Karena apa, Bapa itu nggak terlihat gitu. Yesus inilah yang sebagai sang firman yang mengkomunikasikan siapa Allah yang sejati itu kepada ciptaannya. Sama seperti saya berkomunikasi, saya bisa menyatakan siapa diri saya melalui firman saya. Cuman firman saya ini tidak punya kehidupannya sendiri gitu loh. Tidak sempurna firman saya ini. Gitu. Begitu juga dengan roh Allah. Roh Allah itu adalah satu di dalam Allah, bukan sesuatu di luar Allah. Gitu ya. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan apakah itu satu pribadi? Kalau pribadi itu Bapak anggap seperti saya, kemudian Pak Erben dan Bapak, Allah itu bukan ada banyak Allah begitu. Jadi ada 3 Allah, tidak Pak ya, hanya satu ya. Tapi mereka mengapa terjemahan ini menjadi pribadi? Karena mereka mempunyai kesadarannya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi Roh Kudus itu istilahnya apa ya? Begitu sempurnanya Roh Allah di dalam dirinya itu, ya, walaupun dia tidak terpisahkan dari dalam Allah, tapi bisa dibedakan, gitu loh. Bisa dibedakan, bisa berkomunikasi. Nah ini memang penggambarannya tidak ada yang bisa pas analoginya, tetapi jangan digambarkan terus ada tadi Pak Theo
Teofani berkata, oh, berarti nanti kita di surga lihat ada 3, oh, enggak begitu juga Pak, gitu ya. Jadi seakan-akan 1 tapi dua tapi 1. Kalau ya ini saya ambil dari beberapa pengalaman orang yang sudah pernah melihat ya. Itu dia 1 tapi kayak macam 2 tapi kayak 1. Jadi Yesus itu in and out, jadi masuk dan keluar dari dalam diri Bapa. Ya, seperti itulah Allah kita, gitu. Ya, jadi dia memang betul-betul keluar dari Bapa. Dia betul-betul keluar dari sang sumber itu. Makanya dia disebut sang anak atau firman Allah itu. Nah, firman inilah yang paling dekat dengan diri Allah, inilah yang menjadi manusia. Bukan Bapa terus menjadi manusia, tidak. Ya, Bapa tetap di surga, dia tidak pernah jadi manusia. Ya, yang jadi manusia adalah sang firman-Nya. Nah, ini memang pelan-pelan Pak, kalau kita bicara ke ini sudah ke arah Trinitas ya Pak Erwin ya. Jadi sebenarnya agak lebih mendalam, mungkin nanti kita bisa bahas lain waktu. Tetapi mengenai kemanusiaan Yesus dulu nih, teman-teman, bahwa Yesus berdoa kepada Bapa Allah kita di surga itu jelas nggak? Atau ada blunder? Aku masih nggak jelas nih, blunder nih, waduh. Gimana nih teman-teman? Kita elaborate ke situ dulu aja, diperdalam dulu. Bu Uti ada tanggapan? Ya, boleh saya mau ini ya. Kalau bagaimana Yesus itu kenapa ini kan kalau di dalam perdebatan ini masalah krusial sekali ya, dan mereka bagaimanapun dikasih tahu tidak ingin mendengar gitu, tidak mau mendengar dan tidak bakalan mendengar ya. Sudah bolak-balik dikatakan kenapa Yesus kalau dia adalah Tuhan kenapa dia berdoa gitu kan. Nah, sebetulnya kan kalau saya ada jawabannya nih. Dan pemaparan ini tadi luar biasa sekali ya, Pak Erben ya, luar biasa sekali. Ya, ini sudah bagus sekali dan saya tidak perlu bertanya lagi karena sudah sangat terang benderang gitu. Karena Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Tetapi saya suka ada referensinya kan ketika Yesus berdoa itu kan di dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, itu kan jelas sekali ya, dalam hidupnya sebagai manusia ya. Ketika dia menjadi manusia dia berdoa. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan dalam keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, itu dia. Jadi dia ketika dia menjadi manusia, tugasnya atau perannya itu dia menjadi imam. Imam itu kalau di dalam imamat itu kan dia merupakan perantara gitu. Jadi yang menjembatani hubungan Elohim dengan umatnya. Jadi dia di tengah-tengah, dialah yang memberi syafaat dan ya ini dia. Jadi ketika dia berdoa, dia bertugas sebagai imam dan dalam keadaannya sebagai manusia gitu. Ini saya selalu menjawab pakai ini, tetapi ya mereka nggak mau dengar. Tapi inilah kebenarannya gitu. Iya, terima kasih. Iya, jadi Saya bisa bicara lagi. ya. Nah, ya karena saya juga orang Kristen, tentu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apapun dari saudara-saudara kita Muslim, entah berdoa, entah teriak, entah apapun bagi iman saya itu tidak masalah. Itu tidak menjadi bagian permasalahan bagi saya. Hanya memang mungkin saya perlu lebih banyak referensi dari rekan-rekan yang ada di ruang ini untuk mungkin saya coba ajak kita, karena ini juga nanti akan tentu menambah pemahaman saya secara implisit bagaimana memahami Tuhan itu untuk kita mengenal kepada hal bagaimana kita mengerti. Karena kalau ibaratnya dari dua hal itu, contohnya apakah dia nanti tidak di sana satu pribadi ataukah memang dia satu pribadi, lalu di dalamnya melekat ada satu kuasa Roh Kudus atau ada firman Tuhan, semua itu sebenarnya tinggal kita bisa menjawab dari dua sisi itu.
Tapi kalau menurut saya terlepaslah dulu menurut Bapak Ibu. Kalau saya berpikir, sebenarnya apa yang dikatakan di dalam pengenalan kita tentang Allah kita itu dalam Alkitab, Bapak itu bagi saya adalah sosok abstrak, ya, abstrak. Bagi saya itu abstrak. Dia itu bahasa metafora bagi saya. Yang konkret itu ada di dalam penjelasan Alkitab hanya ada dua. Mulai dari Kejadian yang kita pahami adalah firman sama Roh Kudus. Hanya dua itu yang konkret, yang kalau saya pahami dari sisi Alkitab gitu ya. Nah, tentu firman ini yang menjadi manusia adalah pribadi dia, dan Roh Kudus itu adalah kuasa dari dia juga. Jadi para Roh Kudus dan juga dengan firman Tuhan, dari pemahaman saya dari sisi Alkitab itu dua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika Yesus juga jadi manusia, kita harus pahami bahwa di sana ada firman dan juga Roh Kudus. Sebab apa? Ketika dia lahir dari Roh Kudus, tetapi ketika dia dijelaskan pribadinya dari Roh Kudus yang dalam arti abstrak itu adalah dari firman itu sendiri. Nah, makanya saya coba kaji tentang firman itu adalah sebenarnya firman itu adalah sebuah kecerdasan intelektual Allah itu sendiri yang bukan hanya sekedar perkataan, tetapi dia mempunyai analisa, pemikiran, perasaan di dalam firman itu ada. Namun ketika saya coba analisa tentang etimologi dari Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama di dalam firman itu, memang punya kuasa, otoritas untuk melakukan itu. Jadi dua hal ini, kalau ibaratnya saya katakan, tubuh saya bergerak oleh karena ada spiritual yang kuat untuk menggerakkannya di dalam tubuh saya. Tapi itu adalah satu kesatuan di dalamnya, kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang coba mau saya share atau barangkali masukan juga ke saya untuk menggambarkan itu lebih konkretnya bagaimana. Gitu. Entah nanti dia dibilang berdoa, bersujud, apa, karena dia jadi manusia, ya saya pikir wajar-wajar saja, tidak menjadi permasalahan bagi saya. Kira-kira begitu kawan-kawan, terima kasih. Mohon maaf kurang lebih kalau ada kekurangan. Iya, untuk Trinitas mungkin nanti kita bahas nanti ya Pak. Ini kita menjawab dulu mengenai ke Muslim ya. Kalau Yesus Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Tuhan? Itu dulu fokusnya. Ada Muslim nggak? Nanti segera saya juga mau bertanya nih soalnya kepada Muslim. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala berdoa? Pak Andreas? Kalau enggak, Pak Erben mau dilanjutkan dulu sebelum saya masuk ke mengapa Allah berdoa. Oke Bu, nggak apa-apa. Saya lanjutkan aja dulu materinya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh nanti kita bahas lagi. Oke, jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Allah, ini juga untuk memahami topik ini, maka kita harus memahami juga tujuan kehadiran Yesus. Kita melihat di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita melihat lagi di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita melihat bahwa tujuan Yesus adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi Yesus yang adalah firman yang jadi manusia, saya selalu ulang katakan, taat dan sempurna kepada Allah Bapa yang mengutusnya, dalam melaksanakan seluruh tugasnya sebagai firman yang menjadi manusia, dalam mengerjakan tugas sepenuhnya ia taat kepada Allah. Maka kita lihat di sini ya, di dalam Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus.
Jadi Yesus memberitakan Injil ke dunia, dan dalam pemberitaan Injil itu Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Makanya Yesus, kalau kita melihat nanti doanya Yesus selalu dikatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa ya. Nanti akan saya tunjukkan ayat-ayatnya. Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa di sini bahwa dia menyerahkan seluruh kehendaknya, seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa. Yohanes 8 ayat 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kita melihat memang bahwa Yesus itu benar-benar menyadari dirinya sebagai firman Allah yang diutus Allah menjadi manusia. Dan dia mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa, aku anaknya Bapa, aku melakukan ini. Jadi kita melihat di sini relasi Yesus mengerjakan tugasnya sebagai firman yang menjadi manusia. Sesungguhnya dia memang bergantung sepenuhnya, membangun komunikasi, membangun relasi dengan Bapa. Kita lihat lagi bahwa Yesus juga kan mengajar tentang doa dan menjadi teladan doa. Doa yang sangat terkenal yang diajarkan Yesus itu adalah doa Bapa kami, dan juga doa Yesus untuk murid-muridnya dan setiap orang percaya, Yohanes 17 ayat 1-26. Bahkan kita bisa melihat mengapa Yesus berdoa ini dari pernyataan-pernyataan Yesus. Dikatakan Yesus ya, Yohanes 7:16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dia yang telah mengutus aku. Yohanes 8 ayat 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepadamu. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 12 ayat 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 17:8, sebab segala firman rema yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi dari data-data ayat ini, di mana ini pernyataan Yesus secara langsung. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Allah, maka yang pertama kita harus tahu beda Tuhan dengan Allah. Yang kedua, kita harus tahu bahwa relasi Yesus dengan Allah. Bagi orang kaum Trinitas ini tidak susah, tapi sudah mengerti konteksnya di sini. Baru yang ketiga, apa sih tujuan kehadiran Yesus? Apa maksud Bapa mengutus Yesus? Jadi di dalam maksud Bapa itulah dia melakukan segala sesuatu dalam relasi, ketaatan, dan ketergantungannya pada Bapa. Karena Yesus mengatakan, dia melakukan seluruhnya kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri. Di situ ya. Maka kalau kita melihat Yesus di sini kan, Yesus ini memiliki teologi doa dan praktik doa yang kuat. Yesus sangat tahu pentingnya doa dalam menggenapi tujuan Allah, tujuan Bapa yang mengutusnya. Maka dikatakan Markus 1 ayat 35-39, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Yesus mengawali dan mendasarkan pelayanan dengan berdoa. Baru kita akan lihat di sini, dikatakan di dalam Lukas 5 ayat 15, kabar tentang Yesus makin tersiar. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bahkan ada dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman ya. Jadi ini pelajaran juga untuk CIA. CIA ini begadang sampai 2 malam, lagi 2 pagi. Tapi debat pagi-pagi ya itulah kita ya. Tapi nantilah itu. Iya, kita debat pagi-pagi. CIA berdebat semalaman ya Pak. Kalau Yesus berdoa semalaman, kalau CIA berdebat semalaman. Itu dia. Perlu dibuat jadwal itu. Itu. Iya, doa semalam suntuk. Itu. Doa semalam suntuk. Jadi luar biasa. Jadi teologi Yesus ini, ya mungkin ini
Pak Edo ini harus membatasi Zoom ini. Jadi pertobatan. Iya, supaya ada 2 pagi-pagi kita. Masih gelap ya. Jadi membangunkan fajar. Kan kita berdebat sambil berdoa. Oh, puji Tuhan. Berarti ditambahi ya. Betul. Jadi Semoga berdebatnya melawan setan, berdoanya melapor kepada Tuhan, ini setan yang sedang kami hadapi. inilah orang apologet itu. Inilah orang apologet itu. Pintar sekali memutar kata-kata. Haleluya. Oke, ini kita lihat sedikit lagi nih ya. Ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus berdoa walau dalam kesibukan yang tinggi dalam pelayanan. Karena di dalam Lukas 5 ayat 15 ini kan banyak orang datang kepada Yesus, tapi dia tidak fokus kepada pelayanan itu, tapi relasi dengan Bapa itu dia utamakan. Jadi makanya kalau tidak mengerti tentang keberadaan Yesus sebagai manusia, jadi keilahiannya, ketuhanannya dengan kemanusiaannya, kalau tidak orang mengerti, membedakan, tapi tidak memisahkan ya, ketiga hal ini, memang tidak bisa memahami Yesus berdoa ini. Apalagi kalau dipahami Tuhan sama dengan Allah, sapu rata, aduh repot di situ. Oke, jadi Yesus berdoa kepada Allah, bentuk dari relasi dirinya dengan Allah Bapa yang mengutus dirinya. Ini selalu ulang. Di mana dalam menjalankan seluruh tugasnya atau tujuan kehadirannya di tengah dunia, ia bergantung seutuhnya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Yesus yang adalah Tuhan yang diangkat Allah mengajarkan tentang doa, hidup dalam doa, jadi teladan dalam doa kepada kita untuk kita berdoa bagi manusia bangsa-bangsa. Ini tadi ayat yang dikutip oleh Ibu Uti. Ini ayat yang luar biasa ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Perhatikan di sini ya, dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi kita melihat di sini Yesus itu berdoa. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan itu artinya apa? Kepenguasaan ya di situ. Supaya jangan orang salah. Catatan penting, nanti ini akan dilanjutkan oleh Ibu Sophie. Yesus tidak pernah minta didoakan supaya selamat, supaya mulia. Makanya orang Kristen, jam kapanpun, mau malam, mau siang, nggak pernah kita doakan. Ya Allah, selamatkanlah Yesus. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan Yesus nggak pernah doakan aku ya, supaya aku makin mantap, supaya aku makin ini. Nggak ada. Yesus nggak pernah minta-minta kayak gitu. Yesus nggak pernah minta didoakan ya. Jadi makanya gelar Yesus itu tidak SAW di belakangnya ya Pak. Itu nanti Bu Sophie lanjutkan ya. Melainkan Yesuslah yang berdoa kepada Allah, kepada Bapa untuk kepentingan murid-muridnya dan untuk kepentingan orang percaya. Jadi makanya itulah Yesus yang berdoa untuk kita ya. Iya, ini catatan penting. Kalau Yesus minta didoakan, aduh, aku nggak mau ikut dia lah. Masa aku ikutin yang kudoakan lagi. Tapi karena Yesus menjadi pengantara saya dengan Bapa, pokok keselamatan kita. Itu dia yang mau kusebutkan. Tapi udah duluan Ibu. Itu pokok keselamatan. Itu semuanya. Yesus berdoa, tetapi dialah penjawab doa. Kan sekarang kita berdoa kepada Dia. Tidak ada doa yang dijawab kecuali lari kepadanya, karena Dia adalah penyaffaat. Ya. Makin mantap lagi yang disebutkan Ibu Uti ini, dibungkus Bu. Nah, mungkin pertanyaan saya satu Pak, ada nggak Nabi yang minta didoakan sama umatnya? Mungkin Musa, mungkin ada nggak nabi-nabi yang cuma satu-satunya yang minta seperti itu adalah, kita kan tahu ya. Ada ya satu-satunya. Tapi Musa minta nggak ya? Kira-kira Musa, Elia, terus ada nabi-nabi yang doain saya dong gitu. Ada nggak ya kira-kira? Nggak ada. Semua nabi dia nggak ada ya. Yang jelas di Alkitab nggak ada. Mereka menjadi perantara ya, seperti Musa kan berdoa untuk orang Israel tuh ya, menjadi jadi itu yang namanya imam ya, atau imam itu artinya mewakili kepentingan umat kita, atau ini di hadapan Allah ya. Kalau nabi mewakili kepentingan Allah ya.
di hadapan Jadi gini, manusia. kalau Rasul Paulus pernah meminta doakan, tapi doakan pelayanannya waktu hidup loh ya. Bukan doakan aku ya, kalau udah mati, udah masuk surga, aku enggak. Paulus mengatakan, aku dalam pelayanan ini aku butuh topangan doa. Doakan Doa. kalian aku. Doa. Jadi Nah, Paulus sekarang ya, lagi ada ini, ada supaya- tren yang lagi ini sama Oke. Nandar bikin sensasi baru. Dia bilang Hosana itu adalah kita mendoakan Yesus supaya selamat ya. Karena di dalam Oke. Mazmur berapa tuh Hosana selamatkanlah gitulah, selamatkanlah. Jadi itu kita mendoakan Yesus katanya. Lalu satu lagi ya, dia bilang nabi ya, baginda nabi, dia itu merupakan syafaat. Jadi dialah yang mendoakan supaya Isa itu selamat gitu loh. Jadi itu tuh sekarang lagi digembar-gembor sama Nandar seperti itu. Baginda begitu ya. Oke. Ya, kita tunggu Iya. Muslim untuk masuk dan kita akan bahas setelah ini. Oke, ada lagi Iya. mau ditambahkan mengenai mengapa Yesus berdoa Jadi ini? gini. Ada yang mau ditambahin? Ya, jadi gini, saya mau nambahin. Tadi Paulus tadi, kenapa dia minta didoakan? Supaya di dalam pelayanannya, Tuhan selalu menguatkan dan memampukan dia untuk memberitakan Injil. Gitu loh. Jadi Bukan didoakan supaya masuk surga dia ya, supaya selamat. Oke. Tidak. Jadi doa kepada Paulus minta berdoa itu bukan supaya dia masuk surga atau supaya dia selamat, tidak. Tetapi supaya Tuhan memampukan dia dan menguatkan dia di dalam dia melayani. Gitu. Karena memang tantangan yang dihadapi Rasul Paulus luar biasa. Nah, gitu. Jadi gini, saya mau menambahkan. Jadi mengapa Yesus berdoa kepada Allah? Ya, tambahan dari saya adalah Yesus mau memberikan sebuah teladan kepada kita, ya, sebagai orang Kristen, pengikut dan muridnya. Gitu. Bagaimana ketika Yesus berdoa kepada Allah, ada suatu hubungan, ya, hubungan yang dekat, intim antara firman itu dengan Sang Bapa, kan gitu. Jadi, kepada kita juga, ya, bahwa ketika kita berdoa juga, ya, kita harus juga punya hubungan yang intim dengan Allah itu, dengan Bapa itu. Nah, seperti itu. Karena hanya dialah yang bisa memberikan kepada kita. Karena kan Bapa itu kan sumber dari segala sesuatu. Jadi karena dialah yang sanggup memberkati hidup kita, menguatkan kita, dan memampukan kita dalam kita melaksanakan setiap kehidupan kita. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Allah bukan berarti Yesus ini seperti manusia biasa gitu, yang berdoa kepada Allah, tidak gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi benar gitu. Jadi bagaimana Yesus ketika dia berdoa kepada Allah, dia dari segi dua naturnya itu, ya, segi manusianya, dia tidak bisa lepas bergantung dari Allah, Sang Bapa itu, tidak gitu. Jadi bagaimana Yesus juga menunjukkan di dalam kemanusiaannya itu dia tetap bergantung kepada Bapa itu sendiri. Gitu. Karena memang dialah firman itu, firman yang menjadi manusia yang diutus ke dalam dunia ini. Nah, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Lanjut. Ya, bagus sekali, Pak. Bagus. Ada teman-teman lainnya yang mau menambahkan? Jangan ngurangi dulu ya, menambahkan dulu. Sedikit menambahkan, Bu. Ya, silakan. Halo. Terima kasih, Bu, telah dapat memasukkan saya ke channel ini. Jadi di sini, Bu, saya menanggapi sedikit tentang pandangan ketuhanan Tuhan Yesus itu berdoa ya kepada Bapa di surga. Jadi untuk analisa saya itu, Bu, bahwa Yesus itu dia berdoa dengan kemanusiaannya, Bu, bahwa dia itu siap untuk apa yang dikatakan Bapa kepada dirinya, kepada kemanusiaannya itu, bahwa dia siap untuk disalibkan untuk menanggung dosa manusia. Jadi dengan artinya firman itu kita telah mengerti semuanya kayaknya ya, bahwa itu semuanya adalah perkataan Allah, bahwa apa yang diucapkan semasa hidupnya Yesus dalam
perjalanannya bahwa itu adalah semuanya kehendak Allah. Jadi itulah menurut saya bahwa Yesus berdoa itu bahwa dia menyerahkan dirinya dengan kemanusiaannya kepada Bapa, bahwa dia rela dan sudah siap untuk menghadapi yang akan terjadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Ya,